orang-orang hidup sudah semakin susah, tidak aman, tidak punya masa depan. Kenapa? Makanya itu dari Indonesia Gelap tuh hadir. Di poin tuntutan kami juga kami sebutkan, susun ulang pemerintahan Indonesia yang diisi oleh para ahli dan juga pro rakyat. Tapi kemudian jangan mengorbankan sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Jangan anggap aksi demonstrasi itu suatu hal yang selalu berkonotasi negatif gitu. Di sini adalah menurut saya adalah suatu bentuk kontrol kita. Jangan dilindungi dan jangan dipolitisasi juga. Kalau salah, udah laku, tangkap sekarang juga gitu. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Orang-orang hebat nih. Fidela Marwa Huwaida, Presiden Keluarga Mahasiswa ITB. Assalamualaikum, Fidel. Waalaikumsalam, Bang. Di samping kanan saya, ini lelaki ganteng nih. Revanka Mulya, Menteri Koordinator Studi Kebijakan dan Pergerakan Keluarga Mahasiswa ITB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Revanka. Sehat? Sehat. Fidel, sehat? Sehat, Bang. Bang Bram gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, harus tetap semangat. Harus tetap ya. Dari Fidel dulu nih. Fidel, ini kan kemarin nih mahasiswa tiba-tiba turun dengan tema Indonesia Gelap. Terakhir turun itu waktu darurat konstitusi. Peringatan darurat. Ya. Apa yang membuat tiba-tiba mahasiswa turun nih? Apakah ini berkaitan dengan kebijakan impres ya pemerintah tentang efisiensi APBN APBD? Apa itu yang mengkhawatirkan sehingga kalian tiba-tiba turun ke jalan meneriakkan Indonesia dalam keadaan gelap gulita? Oke, Fidel, apa nih? Iya. Sebelumnya tajuk Indonesia Gelap ini adalah akumulasi, Bang. Dari kemarahan rakyat, tadi tidak hanya elemen mahasiswa saja sebetulnya yang turun kemarin. Kita bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat sipil, kita menuntut pemerintah untuk bisa mengevaluasi kebijakan serampangan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini. Kebijakan yang tanpa perhitungan matang, kemudian diterapkan kepada rakyat, kemudian rakyat meneriakan penolakan, baru kemudian dicabut, seolah pemerintah menjadi pahlawan gitu. Jadi kami melihat di sini ada tata kelola pemerintahan yang buruk, yang perlu dievaluasi. Di sini yang kami lihat rakyat akhirnya ketakutan, kemudian juga akhirnya rakyat kebingungan akibat kebijakan-kebijakan yang serampangan ini gitu. Kalau bicara mengenai apa pemantik dan juga apa isunya gitu, kami tidak hanya berbicara mengenai satu isu saja. Di sini kami menyuarakan banyak isu seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ini adalah akumulasi dari kemarahan rakyat, dari kemarahan elemen mahasiswa juga terkait dengan kebijakan serampangan yang dilakukan oleh pemerintah. Jika berbicara mengenai salah satunya efisiensi anggaran, Bang, kami paham bahwa dengan kondisi keterbatasan fiskal Indonesia hari ini, efisiensi itu memang perlu dilakukan. Harus ya? Jika memang tujuannya betul-betul ingin memangkas hal-hal yang tidak perlu dan juga ingin menutup lubang-lubang yang berpotensi menimbulkan korupsi. Tapi yang kami lihat di sini justru sebuah paradoks, justru sebuah kejanggalan gitu, Bang. Kenapa demikian? Kondisi hari ini adalah pemerintah terus memperlebar tubuhnya. Pemerintah terus menggemukkan kabinetnya. Jadi obesitas dong ya? Di saat kondisinya saat ini justru yang dipangkas ini adalah sektor-sektor yang terancam dipangkas, ada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, dengan hajat hidup orang banyak. Jadi inilah yang kami kawal agar efisiensi anggaran ini akhirnya tidak mengorbankan sektor-sektor penopang masa depan bangsa seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tidak hanya bicara mengenai efisiensi anggaran sebetulnya, Bang. Kita juga menyoroti soal kemarin kebijakan, salah satunya adalah pemberian konsesi tambang bagi perguruan tinggi yang tergesa-gesa, yang kami anggap ini menciderai tridharma perguruan tinggi. Kemudian kebijakan mengenai gas LPG kemarin juga. Waktu itu ada kebijakan tentang penghapusan pengecer, kemudian akhirnya ada penumpukan, rakyat harus antre panjang sampai ada yang meninggal gitu. Nah, apakah harus mengorbankan rakyat dulu gitu? Ketika kita bicara soal tata kelola pemerintahan yang baik, harusnya kan gaya komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah juga sinkron. Yang di sini kami lihat ada ketidaksinkronan, Bang, antara statement yang dibicarakan oleh
para petinggi negara, para pejabat publik yang akhirnya membuat rakyat akhirnya jadi kebingungan dan harus menjadi korban. Jadi Indonesia Gelap ini adalah akumulasi dari kemarahan rakyat, tapi bukan berarti kami tidak melihat masa depan Indonesia di situ gitu. Kami tidak optimis melihat itu. Kami di sini adalah orang-orang masyarakat yang peduli. Toh juga kami bagian dari rakyat itu sendiri gitu. Kami peduli akan masa depan bangsa, sehingga kami ingin pemerintahan yang lebih terbuka atas kritik dari rakyat, dari mahasiswa, dari elemen masyarakat sipil untuk kemajuan bangsa ini tentunya. Jadi yang kami tuntut ini adalah evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah agar lebih pro rakyat, berpihak pada rakyat, berbasis ilmu pengetahuan, berbasis kebenaran ilmiah, dan juga kami juga menuntut susun ulang pemerintahan Indonesia hari ini yang diisi oleh para ahli dan juga pro rakyat gitu. Karena yang fenomena terjadi hari ini juga ada ketidakstabilan sosial akibat kebijakan serampangan tersebut. Jadi titik berat kami adalah memperjuangkan agar pemerintahan Indonesia lebih berpihak pada rakyat, dan suara yang kami perjuangkan ini adalah suara rakyat. Gitu. Oke, menarik nih. Saya coba garis kebijakan yang pro rakyat ya. Revan, ini kan kalau kita lihat ya bahwa apa yang terjadi hari ini kan akumulasi dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintahan di masa lalu, yaitu oleh Jokowi. Ya, bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan era Jokowi itu adalah kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Satu. Kemudian kebijakan-kebijakan yang meninabobokkan orang dan mengabaikan kebijakan-kebijakan yang menjadi hajat hidup orang banyak. Sehingga apa yang terjadi, kebijakan yang sifatnya mercusuar, ya, menguras anggaran yang begitu besar, ya, sehingga tanpa disadari negara harus berutang banyak untuk menutupi kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat itu. Sehingga utang yang begitu besar sekarang harus ditanggung oleh pemerintahan sekarang, ya. Kenapa harus ditanggung? Karena ini jatuh tempo untuk membayar utang. Kita harus segera membayar bunga utang. Kenapa ada efisiensi, ada penghematan? Karena negara lagi defisit, tidak punya uang untuk membayar utang, sehingga dilakukanlah penghematan, efisiensi. Tapi lagi-lagi penghematan dan efisiensi ini dilakukan itu adalah penghematan efisiensi yang tidak tepat sasaran. Karena yang dikorbankan adalah itu tadi seperti disampaikan Fidel. Seharusnya program-program yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tidak terkena penghematan dan efisiensi. Tapi di lapangan justru yang terkena adalah program-program yang menyangkut hidup hajat orang banyak. Tapi di sisi lain, program-program yang katakanlah belanja rutin negara, misalnya kita bisa lihat bahwa kementerian begitu gemuk, banyak staf-staf khusus yang direkrut oleh kementerian-kementerian, itu kan memerlukan anggaran yang besar dan lain sebagainya. Tapi terlepas daripada itu semua, ini adalah hasil dari kebijakan-kebijakan masa lalu yang menurut kita banyak menguras anggaran, sehingga beban utang akan dipikul oleh pemerintahan sekarang. Menurut Revan nih, kan orang bertanya-tanya nih bahwa kemarin itu demo seolah-olah hanya menyalahkan. Ini ada isu nih, seolah-olah, bukan saya loh yang bilang, ada isu hanya seolah-olah menyalahkan pemerintahan sekarang, tanpa melihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini adalah buah dari kebijakan masa lalu. Gimana nih menurut Revan nih? Oke. Harus bertanggung jawab nih. Waduh, bisa dipertanggungjawabkan itu, Bang. Sebenarnya secara sederhana ya, Bang ya, demo kemarin itu suatu bentuk untuk merebut kedaulatan rakyat kembali, Bang. Kan kita tahu lah ya, Indonesia ini lahir dengan paradigma bangsa negara. Gimana negara Indonesia lahir karena bangsa Indonesia menghendaki negara itu ada, kan. Di mana negara Indonesia ini kelahirannya itu rakyat itu berdaulat, kedaulatan rakyat, dan itu prinsip demokrasi yang paling utama, itu kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat itu bisa dicapai ketika apa? Ketika hidup tuh aman, stabil, sejahtera. Orang-orang tuh tidak tertekan. Yang mereka lakukan keseharian bukan untuk bertahan hidup, tapi gimana caranya kita bisa hidup yang nyaman. Nah, kalau kita ngelihat ya, Bang ya, kita kesampingkan dulu siapa rezim sekarang, siapa rezim dulu. Cuma apa yang terjadi sekarang seperti kata Fidel ya, ini akumulasi.
akumulasi akibat dari rezim yang serampangan. Jadi Indonesia gelap ini sebenarnya apa namanya Bang, sangat sederhana, gitu. Yaitu merebut kembali kedaulatan rakyat, di mana rakyat itu udah dibuat takut, di mana tidak ada lagi kedaulatan rakyat Bang. Dibungkam, tidak cuma dibungkam Bang, kami juga mikirin gimana hidup besok, bahkan gak cuma hidup besok, gimana hidup nanti sore gimana ya. Ya. Jadi sebegitu parahnya sebegitu parahnya Bang. Ya? Makan udah susah dan lain sebagainya. Iya. Dan apa ya, sebenarnya ya, mau rezim sekarang atau rezim lama-lama, itu semua udah menyalahi ya, kenapa negara Indonesia lahir Bang, menurutku. Kenapa? Karena sampai sekarang, apa yang disebut negara demokrasi itu tidak pernah benar-benar sampai. Gitu. Kan tadi udah di awal aku sebut premisnya kedaulatan rakyatnya udah tidak ada. Orang-orang hidup sudah semakin susah, tidak aman, tidak punya masa depan. Kenapa? Makanya itu dari Indonesia Gelap tuh hadir karena orang-orang tuh takut akan masa depan Bang. Makanya ada hashtag kabur aja dulu. Iya. Nah, itu salah satunya. Iya, bahkan orang yang melihat tidak ada masa depan di Indonesia. Makanya yuk kita kabur. Kita kabur. Bahkan orang yang udah kabur aja masih kena apa dampak efisiensi Bang. Nah, jadi Revan mau kabur juga nih dari Indonesia? Oh enggak Bang. Mau kemanapun saya pergi, saya cinta Indonesia. Jadi tetap berjuang di sini ya? Tetap berjuang. Dimanapun saya berada itu. Walaupun di sini tidak ada harapan? Iya, kita bikinlah harapan itu ada. Luar biasa. Jadi sebenarnya demo kemarin itu tidak ada hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ini apa yang harus kita lakukan Bang, menurutku Bang. Yaitu merebut kembali negara Indonesia menjadi milik bangsa Indonesia, bukan milik perorangan atau kelompok-kelompok rezim yang serampangan ini Bang. Jadi menurut sederhana, kacamata Revan bahwa kelihatannya negara ini dikelola hanya diperuntukkan oleh segelintir orang saja. Iya Bang. Itu yang Anda lihat. Oleh karena itu Anda turun ke jalan dan meneriakkan Indonesia gelap. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Apa contohnya tuh? Bahwa Anda mengatakan bahwa negara ini seolah-olah dikelola oleh sekelompok orang saja. Sederhana Bang. Dari dulu pergulatan terhadap demokratisasi kehidupan sosial politik ekonomi kan udah berangsur dari lama. Reformasi kan harapannya agar hidup semakin demokratis ya. Kita bisa melihat ya bagaimana pembangunan di Indonesia itu dimonopoli oleh sekelompok orang. Nah, premis sesederhana itu adalah membuktikan. Iya. Telah membuktikan bahwa demokratisasi yang diimpi-impikan itu tidak ada Bang. Nah, salah satu aku merujuk ke tulisannya Emil Salim ya Bang ya. Salah satu ekonom termasyhur di Indonesia. Salah satu variabel yang paling utama yang mengatakan bahwa demokratisasi ekonomi itu berhasil, pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang demokratis itu berhasil, yaitu mobilitas sosial, di mana orang bisa naik status dengan mudah. Sekarang kita secara indeks mobilitas, sejauh yang aku paham ya Bang, yang aku ingat, kita butuh 8 generasi untuk naik kelas. Itu sangat jauh Bang dibandingin negara-negara lain. Jadi contohnya misalnya keadaan sekarang ini kelas menengah terpuruk, dia tidak akan mungkin naik ke kelas atas, tapi justru turun menjadi makin turun. Kelas di bawah ya, yang miskin gitu ya. Iya, ketimpangannya makin lebar dan kita tahu ya, semakin lebar ketimpangan itu kan menunjukkan bahwa adanya upaya monopoli kekuasaan politik ekonomi oleh sekelompok orang. Nah, sesederhana itu Bang, kenapa aku bilang negara ini tidak demokratis dan harus direbut. Nah, salah satunya lewat gerakan Indonesia Gelap ini. Jadi tidak demokratis ya, hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Apakah ini termasuk misalnya kalau kita lihat struktur pemerintahan kita ya, kan kita bisa lihat bahwa praktek dinasti di daerah-daerah itu kan merajalela, bahkan di tingkat pusat. Misalnya Jokowi mempersilahkan anaknya dengan mengubah konstitusi jadi wapres, kemudian ada anak mantunya jadi gubernur, dan lain-lain sebagainya. Di daerah pun demikian, turun-temurun ya. Bapak jadi bupati atau wali kota, gubernur, kemudian digantikan oleh anaknya. Apakah ini termasuk kegelisahan? Kami melihat tadi yang saya mention di awal Bang, soal tata kelola. Sebetulnya tata kelola pemerintahan yang harus dievaluasi secara total gitu. Evaluasi itu kan bukan berarti tidak selalu berkonotasi sebagai hal yang negatif, saya rasa gitu. Makanya dari awal saya bilang bahwa ini tuh bukan berarti kita tidak pesimis gitu terhadap bangsa ini. Justru saya rasa gerakan kemarin adalah kita mahasiswa bersatu dengan elemen masyarakat sipil. Kami ini peduli gitu. Karena nasib bangsa ini gitu.
di saat tadi kondisi-kondisi yang Revan sudah jelaskan dan bagaimana seharusnya negara ini harusnya seperti apa gitu. Kita harus melihat juga bahwa pesannya harus sampai nih gitu. Apa pesan dari Indonesia Gelap kemarin gitu. Kami ingin pemerintah tuh lebih terbuka atas kritik, atas masukan yang disampaikan oleh rakyat dan serius untuk menanggapi hal itu gitu. Karena yang kami sampaikan ini adalah nggak cuma bicara satu isu kok gitu. Kita nggak cuma ngelihat satu isu aja gitu. Bukan cuma sekedar penghematan efisiensi. Bukan sekedar itu aja gitu. Kita melihat ya keseluruhan keberjalanan pemerintahan Indonesia ini gitu. Dan kalau tadi disampaikan Bang Abraham gitu, di poin tuntutan kami juga kami sebutkan susun ulang pemerintahan Indonesia yang diisi oleh para ahli dan juga pro rakyat gitu. Saya rasa tuntutan itu cukup clear dan jelas kami butuh adanya evaluasi yang menyeluruh gitu. Jadi meminta agar dilakukan reshuffle kira-kira gitu ya. Susun ulang itu maksudnya kayak reshuffle. Entah bentuknya, salah satunya seperti salah satunya salah satu metodenya seperti itu. Harus memperbaiki struktur pemerintahan ya, kira-kira gitu ya. Saya rasa ini kan kita lihat bahwa struktur pemerintahan itu begitu gemuk. Itu mungkin yang dimaksudnya bahwa harus restrukturisasi ya Bang ya. Dihemat gitu ya. Diisi oleh orang yang berkompeten, kira-kira seperti itu ya. Dengan adanya keinginan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, tapi kemudian ada kejanggalan dan paradoks dengan struktur pemerintahan yang gemuk. Yang tadi melebar gitu. Yang artinya ongkosnya juga akan semakin besar. Masyarakat bingung Bang. Gitu. Pemerintah ingin mengefisiensikan anggaran dengan kondisi keterbatasan fiskal, tapi tidak tercerminkan oleh struktur pemerintahan hari ini gitu. Saya rasa perlu ada komunikasi yang baik lah ke publik. Gimana kondisinya saat ini kita pengen mengefisiensikan anggaran dengan kondisi keterbatasan fiskal, tapi kemudian jangan mengorbankan sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang menjadi penopang masa depan bangsa gitu. Jadi harus tercerminkan dulu nih di atas supaya publik bisa menilai dan akhirnya baru ke bawah gitu Bang. Jangan dulu yang dikorbankan ini sektor-sektor yang jadi penopang masa depan bangsa, yang jadi berkaitan sama hajat hidup orang banyak dan akhirnya rakyat harus ketakutan akan keberlanjutan kehidupannya ke depan dikorbankan akibat kebijakan yang serampangan. Jangan dulu lah seperti itu gitu. Berarti harusnya pemerintah memberi contoh ya. Harus memberi contoh. Kalau mengkomunikasikan bahwa harus ada penghematan, efisiensi, pertama-tama pemerintah memberi contoh ya. Misalnya itu kabinet yang nggak harus gemuk dan lain sebagainya, harusnya gitu ya. Salah satu contoh yang sederhana. Supaya rakyat bisa menilai gitu. Kemarin itu kenapa ada penolakan terkait hal itu gitu dari masyarakat. Kami paham betul bahwa kondisi keterbatasan fiskal sekarang ya memang efisiensi itu diperlukan jika memang tujuannya adalah untuk memangkas biaya-biaya yang nggak perlu dan untuk menutup lubang-lubang yang berpotensi menimbulkan korupsi gitu. Kami paham, rakyat itu paham akan hal itu. Tapi kondisinya hari ini tidak sinkron nih, seolah-olah kebijakan itu nggak terhitung dengan matang gitu. Diterapkan terlebih dahulu, seolah-olah testing dulu nih kebijakannya Bang. Kemudian ada penolakan dari masyarakat, baru kemudian diganti kebijakannya. Komunikasi-komunikasi publik yang seperti itulah yang akhirnya menimbulkan kebingungan yang ada di masyarakat gitu. Kita pengen kehidupan yang sejahtera, yang aman, yang tadi seperti Revan sampaikan juga gitu. Itu yang kita inginkan gitu. Tapi kemudian dengan ada gaya komunikasi yang nggak sinkron, yang tata kelola yang buruk, ini kan justru akhirnya menimbulkan banyak mispersepsi di masyarakat gitu. Kenapa seperti itu? Karena saya rasa juga belum ada kepastian, belum ada kebijakan tertulis yang mengatur efisiensi anggaran ini alokasinya untuk apa sih nanti gitu. Kejelasan itu perlu, rakyat perlu paham dan itu perlu transparan ke publik. Yang kedua, sektor-sektor apa saja sih yang tidak diperbolehkan untuk diefisienkan gitu. Nah itu perlu dibuka ke publik dan perlu ada kejelasan antara kementerian lembaga gitu. Kalau yang terjadi kemarin kan ada mispersepsi juga, ada tidak sinkron nih kementerian lembaga, ada yang menganggapnya beda gitu. Dan sampai ke publik juga suatu hal yang beda gitu. Banyak teman-teman kita mahasiswa yang ketakutan nasibnya gimana nih, biaya kuliahnya naik atau enggak, walaupun sudah ada statement dari Menteri Keuangan atau dari pemerintah, tapi kan belum ada kepastian juga sampai sekarang. Ketakutan itu kan akhirnya tidak bisa dihapuskan dengan
dihilangkan dengan mudah gitu Bang. Ada teman-teman yang ketakutan juga soal nasib beasiswanya dan segala macamnya. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu pemerintah beri kepastian kepada rakyat supaya rakyat ini feel secure gitu hidupnya. Dan kita ngerasa ya kita ini adalah juga jadi suatu elemen yang diperhatikan gitu. Yang jadi satu elemen ketika kita memberikan kritik dan evaluasi masukan kepada pemerintah, harapannya juga pemerintah terbuka akan itu dan pemerintah juga menanggapinya dengan serius. Jadi harus ada respon ya. Harus ada respon. Jadi yang kita khawatirkan jangan-jangan penghematan atau efisiensi ini bisa mengena sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya sektor kesehatan, ya, sektor pendidikan, itu yang kita khawatirkan ya. Padahal di sisi lain pemerintah tetap tidak melakukan penghematan yang seharusnya sektor-sektor tersebut harusnya bisa dilakukan penghematan. Seperti kita kira-kira begitu ya. Kurang lebih demikian gitu. Kita harap supaya jangan sampai, intinya kami akan terus mengawal jangan sampai efisiensi anggaran ini mengorbankan sektor-sektor penopang masa depan bangsa dan berkaitan dengan kesejahteraan sosial, Bang. Oke, baik. Kalau begitu kan tadi Revan maupun Fidel mengatakan bahwa yang kita butuhkan adalah respon ya. Respon positif dari pemerintah untuk bisa mendengarkan apa yang sedang terjadi. Karena kan kalau kita lihat sekarang cara pemerintah itu merespon, kelihatannya dia cuma merespon narasi ya, tidak merespon secara substansi narasi. ya. Indonesia gelapnya saja nih. Iya, itu aja, dia tidak merespon substansinya. Oleh karena itu misalnya nih kita berandai, Revan, kalau misalnya ternyata yang direspon narasinya aja nih, tidak direspon substansinya, apakah mahasiswa akan terus turun, terus meneriakkan Indonesia gelap agar supaya Indonesia gelap bisa menjadi terang? Ini jawabannya sangat mudah Bang, jelas dong Bang. Jelas pasti ya? Turun, mau itu turun ke jalan, mau itu lewat sosial media, pasti kami perjuangkan. Gitu. Karena apa? Karena sebenarnya sederhana ya Bang ya. Kalau misalkan pemerintah punya narasi tandingan, kita pasti akan selalu punya narasi tandingan. Dan tidak punya bukan cuma tandingan Bang, narasi alternatif. Kan itu peran kaum intelektual dan juga masyarakat sipil kan pasti bisa nih memberi narasi alternatif. Jadi jika ditanya apakah akan terus turun, jelas Bang, itu jelas lah. Berarti bahwa ada sesuatu yang Anda lihat bahwa ini nggak bisa dibiarkan ya. Iya. Harus dikritisi terus, karena kalau ini nggak dikritisi maka yang terjadi bahwa Indonesia betul-betul gelap dan tidak akan pernah terang lagi. Iya. Soalnya gini Bang, kalau misalkan kita menormalisasi kondisi sekarang, kan orang-orang akan terjebak dalam realita yang dimana kondisi normal tuh seperti ini loh. Padahal ada kondisi yang lebih baik. Gitu kan. Kan kita nggak mau ada hegemoni terkait pandangan kita terkait masa depan yang diatur oleh pemerintah, kan kita nggak mau Bang. Kita pengen ngeliat masa depan kita yang tidak diatur oleh orang lain. Masa depan yang emang ini loh kehidupan. Ini loh Indonesia normal. normal. Indonesia normal, bukan kayak sekarang. Karena jangan sampai Anda melihat bahwa Indonesia sekarang ini dianggap Indonesia normal. Kira-kira seperti itu. Iya, jangan sampai Bang. Karena Anda lihat ini bukan Indonesia normal bukan. Ini Indonesia yang terpuruk. Iya, bukan terpuruk lagi Bang. Ini udah hampir jatuh di jurang. Oke, kalau gitu aku mau tanya nih, apakah yang Anda rasakan kalau Anda bisa membandingkan nih pemerintahan kemarin, apa bedanya pemerintahan kemarin dan pemerintahan sekarang? Atau nggak ada bedanya? Kalau dari kami sih mau pemerintahannya siapa, rezim siapapun, selama itu menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, itu yang kita lawan gitu. Oke, berarti Anda menganggap bahwa kebijakan pemerintahan sekarang sama aja dengan pemerintah yang lalu. Tidak ada perubahan, hanya berkelanjutan aja. Nah, kalau saya Bang menilai ya Bang ya, kan kami menilai bahwa mau siapapun rezimnya, selama itu tidak berpihak kepada rakyat seperti yang Fidel bilang, kita akan tetap melawan. Tapi ini perlawanan terus terjadi nih Bang, dari 79 tahun lalu. Berarti bisa dibilang apa? 79 tahun negara itu berbuat jahat. Berarti tidak ada perbaikan ya? Tidak ada perbaikan. Berarti di rejim masa lalu juga itu buruk? Wah, sekarang buruk. pun masih buruk? Sekarang masih buruk. Maka tidak ada perbaikan, gitu. Maka itu yang Anda tuntut? Iya. Berarti kalau begitu tidak ada perubahan dong antara rejim yang lalu dan rejim sekarang? Tetap berkelanjutan? Kira-kira gimana? Gimana Del? Yang tadi saya sebutkan di awal Bang, sebetulnya kan tajuk Indonesia Gelap ini tuh akumulasi Bang, kita menilainya. Akumulasi dari kemarahan rakyat. Yang saya sampaikan barusan juga, ini sebetulnya mau rezimnya siapapun gitu.
selama itu menghasilkan kebijakan yang akhirnya tidak berpihak pada seluruh lapisan masyarakat ya. Yang saya highlight di sini adalah seluruh lapisan masyarakat gitu. Artinya tidak hanya menguntungkan satu lapisan, satu segmen masyarakat bukan cuma saja. mahasiswa, bukan gitu. cuma mahasiswa, tapi ya benar-benar seluruh lapisan masyarakat gitu. Nah itu yang kita akan terus kawal. Itu kan fungsi kontrolnya ada di situ gitu Bang sebetulnya. Jadi kami harap juga pemerintah melihat evaluasi ini tuh sebagai suatu hal yang bukan cuma ditanggapi narasi tajuknya aja gitu, tapi fokus kita adalah kita pengen fokus ke substansinya. Apa sih tuntutan-tuntutan dari kita gitu. Karena saya rasa di sini yang kami tuntut itu adalah evaluasi total dan menyeluruh Bang. Dari keberjalanan pemerintahan Indonesia saat ini, dan saya harap itu maknanya sampai ya, pesannya sampai gitu. Artinya di sini kita nggak cuma fokus ke satu isu aja, kita ingin nafas gerakan ini panjang gitu. Jadi akumulasi ya? Akumulasi. Gitu. Kalau akumulasi berarti ada evaluasi ya? Harus ada evaluasi. Harus ada evaluasi. Apakah menurut Anda bahwa salah satu akumulasi itu termasuk penegakan hukum yang kita lihat itu tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya? Apakah itu termasuk juga, Revan? Nah, menurut saya Bang, sebenarnya kita lihat dalam konteks penegakan hukum kan, misalnya kita ambil contoh lah bahwa korupsi ini kan nggak pernah turun. Apalagi kalau kita merujuk terhadap IPK-nya kan, ini kan akumulasi semua ya, dan tidak adanya penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Revan bagaimana tuh? Menurut saya, kalau ngomongin penegakan hukum, kita bisa melihat dari sistem berkehidupan Indonesia ya. Saya melihat ada kekurangan dalam konteks bertanggung jawab Bang. Gitu. Seharusnya tuh pemerintah kalau bisa ya setiap 3 bulan sekali atau bahkan ya setahun sekali lah melakukan pertanggungjawaban kepada rakyat yang ngasih tahu apa yang udah mereka capai, alasan mereka melakukan ini, gitu. Nah itu tuh nggak ada Bang dalam budaya kehidupan kita Bang, gitu. Nah itu akhirnya ngaruh ketika di pemerintahan. Makanya kita akan sering melihat pemerintah itu nggak pernah mau menjadi transparan dan akuntabel. Padahal kan itu prinsip dasar demokrasi ya Bang ya. Nah jadi dengan sesederhana itu menggambarkan penegakan hukum kita sebenarnya sangat buruk Bang. Buruk ya? Iya, karena budaya kita memang tidak mendukung untuk penegakan hukum. Gitu. Maksudnya saya tidak menyalahkan masyarakat atau gimana-gimana, tapi pemerintah itu telah membuat bahwa kondisi ya, menciptakan kondisi di mana penegakan hukum itu tidak bisa berjalan dengan sesederhana apa? Tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dan itu udah dari lama kan Bang. Berarti kalau begitu ada evaluasi yang mendalam terhadap struktur penegakan hukum yang harus dibuat ya. Kira-kira seperti itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kira-kira gitu, Fel. Saya rasa dengan tuntutan kami salah satunya adalah ingin pemerintah bisa mengevaluasi secara menyeluruh. Ini kami harap juga direspons dengan adanya upaya dari dalam nih, dari pemerintah untuk bisa, karena belum ada seharusnya seperti apa mekanismenya ya Bang, tapi ada evaluasi di internal keberjalanan pemerintahan gitu, agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu betul-betul dengan skema perhitungan yang matang. Rakyat itu tidak seolah-olah dijadikan sebagai kelinci percobaan, objek saja ya. Objek saja, tapi kita betul-betul bisa jadi subjek yang aktif menentukan, gitu, yang dimana kita punya kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam keberjalanan pemerintahan itu sendiri. Saya kebetulan mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, yang mana ketika di kelas gitu ya, semasa kuliah, dosen saya selalu mengatakan participatory planning itu adalah suatu hal yang sangat penting di negara kita, negara Indonesia, negara demokrasi gitu. Dimana di sini masukan kritik dari rakyat itu sangat dipertimbangkan dalam keberjalanan pemerintahan gitu. Jangan anggap aksi demonstrasi itu suatu hal yang selalu berkonotasi negatif gitu. Di sini adalah, menurut saya adalah suatu bentuk kontrol kita, karena kita juga butuh ruang-ruang, partisipasi publik gitu. Ruang kita untuk menyampaikan kritik, ruang untuk menyampaikan evaluasi terhadap keberjalanan pemerintah Indonesia. Pun juga yang kami sampaikan kemarin itu isinya substansi semua Bang. Tuntutan-tuntutan yang substantif kok, dari berbagai lini keberjalanan pemerintahan gitu. Bukan tuntutan omon-omon ya? Bukan tuntutan. Ya, intinya yang kami sampaikan ini adalah substansi dari
saya rasa masing-masing mahasiswa, elemen masyarakat sipil punya keresahannya masing-masing yang ingin pemerintah itu bisa tanggapi dan juga evaluasi secara serius gitu. Jadi ruang-ruang kemarin terjadi aksi demonstrasi Indonesia Gelap itu menurut saya juga bentuk ruang kita untuk menyampaikan kritik dan evaluasi. Dan saya rasa itu perlu ada segera respon serius gitu dari pemerintah terhadap substansi tersebut. Oke, kan menarik bahwa ini kan akumulasi dari berbagai macam kebijakan yang Anda lihat bahwa ini tidak berpihak kepada rakyat dan bisa menyengsarakan. Tadi Anda sudah sebutkan macam-macam nih kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut kacamata kita semua, bukan cuma mahasiswa, ini kebijakan yang sama sekali tidak memberi harapan tentang hadirnya negara, hadirnya kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat. Katakanlah tadi Anda bisa lihat bahwa ada upaya-upaya misalnya ya, meninabobokan kampus dengan memberikan ruang untuk melakukan konsesi tambang, mengelola tambang, begitu pula dengan ormas. Apakah itu menjadi salah satu ya kebijakan-kebijakan yang Anda lihat bahwa ini sudah bisa mencederai sebenarnya kehidupan kebebasan di kampus? Kalau bicara mengenai kemarin isu soal pemberian konsesi tambang ke perguruan tinggi itu juga kami suarakan kemarin pada gerakan Indonesia Gelap kemarin gitu. Sikap kami jelas, kami menolak ya adanya pemberian konsesi tambang ke perguruan tinggi yang tergesa-gesa yang akhirnya mencederai tridharma perguruan tinggi. Dan akhirnya pada 18 Februari kemarin ya, hari Selasa, kemudian DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Minerba pada waktu itu. Yang mulainya ingin memberikan, ada usulan ingin pemberian konsesi tambang ke kampus, lalu kemudian banyak penolakan dari publik, dari masyarakat, dari mahasiswa juga, akhirnya kemudian diganti kebijakannya gitu. Akhirnya kampus hanya menerima manfaat dari industri pertambangan melalui BUMN, BUMD, dan juga dari pihak swasta gitu. Di sini kami menilai ada respon kan? Ada respon. Ada respon atas penolakan yang ada di masyarakat gitu. Kampus, apalagi kalau bicara kemarin mengenai pemberian konsesi tambang perguruan tinggi yang kami menilai itu tergesa-gesa dan akhirnya mencederai tridharma perguruan tinggi gitu. Dan ketika ada respon ini, kami harap juga terus-terusnya gitu ya. Tidak perlu ada penolakan dari masyarakat dulu seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Yang kami sorot ini tata kelola pemerintahan gitu Bang. Jadi kebijakan ya? Harapan kami nggak perlu ada usulan-usulan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dulu dan kemudian diterapkan seolah-olah ya cuman di percobaan aja gitu. Makanya kami menggunakan narasi serampangan tadi gitu. Serampangan ya? Serampangan, jangan sampai serampangan. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan ini serampangan. Jadi harapan kami tuh dari awal udah ada proses yang baik gitu, yang melalui partisipasi publik yang betul-betul menjadikan masyarakat ini sebagai suatu subjek juga yang bisa menyuarakan rasa kritis dan juga menyampaikan keresahannya juga terhadap keberjalanan pemerintahan. Kemudian juga akhirnya kebijakan itu juga melalui perhitungan matang gitu. Dan artinya di sini tidak ada akhirnya kebijakan-kebijakan yang secara tiba-tiba diterapkan baru mendapat respons baru akhirnya diganti gitu. Berarti Anda melihat bahwa kebijakan-kebijakan lagi-lagi tanda petik yang serampangan ini yang bisa membuat Indonesia semakin gelap. Kira-kira seperti itu ya. Tidak terbukanya ruang partisipasi publik satu, kemudian tidak terbukanya akses secara adil bagi segenap rakyat Indonesia ya untuk memenuhi harapannya terhadap dunia kerja. Misalnya ya, kan kita bisa lihat bahwa sekarang ada praktek-praktek ya atau ada praktek-praktek yang tidak memberi ruang sebesar-besarnya, tidak memberi ruang keadilan bagi orang untuk bisa mengaksesnya. Katakanlah kalau kita bicara dalam sistem merit system ya. Itu kan tidak tampak sekarang ya, makanya ada hashtag kabur aja dulu. Karena generasi muda melihat bahwa di Indonesia ini merit sistemnya tidak berjalan. Orang susah mendapat pekerjaan tanpa ada campur tangan orang dalam. Kira-kira seperti itu ya. Sehingga timbullah pesimis terhadap generasi muda, sehingga timbullah hashtag kabur aja dulu. Mereka melihat tidak ada harapan di Indonesia karena itu lagi-lagi tidak ada
fairness ya, merit sistemnya nggak jalan, yang berlaku ordal dan lain sebagainya, sehingga mereka memilih untuk keluar. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Apakah menurut Anda kalau ini tidak direspon, ya, tidak direspon secara substansi oleh pemerintah, maka hashtag kabur aja dulu ini menjadi akan sebuah kenyataan. Dan ini berbahaya kan bagi generasi muda kalau misalnya generasi muda akhirnya memilih untuk kabur semua atau menjalankan profesinya di luar negeri, tidak memilih membaktikan ilmunya di dalam negeri walaupun mereka tadinya misalnya sekolah di luar akhirnya memilih beraktivitas di luar. Apakah ini membahayakan Indonesia itu sendiri bagi kelangsungan sumber daya manusia kita? Kira-kira, Revans? Oke, kalau dibilang berbahaya sih enggak ya Bang ya. Kenapa? Karena kan untuk berkontribusi ke negara kita tercinta ini, bukan ke pemerintah ya, ke negara kita tercinta, banyak jalan. Banyak jalan. Kalau kita ngelihat tuh bagaimana Indonesia merdeka juga orang-orang pemuda-pemuda Indonesia yang di luar juga dari luar melakukannya gitu. Jadi sebenarnya nggak berbahaya Bang. Tapi yang bikin narasi berbahaya ini kan munculnya bukan dari rakyat, tapi dari yang atas itu. Tapi kan diresponnya menurut saya respon yang kurang positif juga. Dibalas bahwa kalau mau kabur, kabur aja, nggak usah balik-balik. Itu gimana tuh? Cara meresponnya pemerintah itu gimana tuh? Kalau menurut Anda? Fidel ini lebih jago. Kan gini nih, ada hashtag nih, kabur aja dulu. Karena melihat bahwa ternyata di dalam negeri generasi muda ini tidak punya harapan. Orang mau kerja, kalau bukan orang dalam, nggak punya orang dalam, nggak bisa kerja. Nggak bisa dapat pekerjaan yang baik. Nepotisme begitu kuat ya. Praktek dinasti politik begitu kuat. Kan kita lagi berpikir nih, bagaimana nasibnya orang-orang yang ada di pelosok negeri? Apakah dia bisa menjadi pemimpin kalau dia bukan anak siapa-siapa? Dia lahir dari anak petani atau orang biasa. Bisa nggak dia jadi bupati di kampungnya? Jangankan bupati, bisa nggak dia jadi camat di kampungnya kalau dia bukan anak siapa-siapa? Dengan melihat praktek politik di Indonesia yang marak dengan praktek-praktek dinasti politik, praktek-praktek non-merit system dan lain sebagainya, sehingga orang menganggap, wah ini nggak ada harapan, mendingan saya kabur keluar karena di luar lebih fair, di luar merit sistemnya lebih jalan, tidak perlu sistem ordal, yang penting kita punya kemampuan intelektual, punya kapasitas, pasti kita bisa lebih unggul. Gimana menurut Fidel? Iya, kalau ngomongin soal respons dari pemerintah yang tadi Bang Abraham tanyakan gitu, yang saya nilai justru respon-respon yang sekarang itu justru semakin membuat kita takut justru, rakyat nggak feel secure gitu. Makanya ada ketidakstabilan sosial tadi yang kita sampaikan di awal gitu. Yang tadi saya sampaikan gitu, pemerintah kan harusnya bisa punya tata kelola pemerintahan yang baik ya. Juga diaplikasikan dengan gaya komunikasi para pejabat publik yang juga memberikan harapan gitu kepada rakyatnya gitu. Seperti kemarin tajuk Indonesia Gelap gitu. Yang message kami itu sebetulnya dalam Bang gitu. Kita pengen pemerintah meninjau kembali, mengevaluasi kebijakan pemerintah. Gak cuma bicara isu, misal efisiensi anggaran, kita minta pemerintah meninjau kembali. Isu konsesi tambang, kami minta pemerintah meninjau kembali gitu. Nah, saya harap respon-respon yang diberikan ini adalah respon-respon substantif gitu. Terhadap tuntutan-tuntutan kita yang juga sifatnya juga substantif, tapi kan yang kemarin yang direspon itu justru terkait narasi-narasinya gitu kan. Respon narasi aja ya. Respon counter narasi. Iya, counter narasi gitu. Kenapa Indonesia gelap? Yang direspon justru narasi Indonesia gelapnya gitu. Padahal sebetulnya pesan kita tuh dalam gitu. Kita butuh ruang-ruang untuk menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap pemerintah, dan jangan selalu menganggap itu sebagai suatu hal yang berkonotasi negatif gitu. Nah, itu yang kemudian kita soroti juga, bagaimana pemerintah juga punya gaya komunikasi publik yang juga membuat kita merasa apa yang kita sampaikan ini juga mereka dengar gitu. Kami butuh pemerintahan yang terbuka akan kritik dan juga evaluasi gitu. Yang juga membuat kita dan tidak menimbulkan adanya ketidakstabilan sosial tadi di masyarakat. Kalau begitu apakah Anda melihat bahwa pemerintahan sekarang ini sepertinya, saya nggak memvonis ya, sepertinya pemerintahan yang anti kritik? Saya rasa kita belum bisa menilai hal itu gitu. Tapi saya harap gitu. Yang kami minta pun, saya mahasiswa kita nggak memvonis, kita nggak
menjudge suatu kebijakan pemerintah Indonesia hari ini, tapi yang kami minta adalah evaluasi itu. Evaluasi Dan- yang menyeluruh ya. Yang menyeluruh, dan kami ingin pemerintah yang juga terbuka terhadap kritik dan masukan dari rakyat. Iya. Dan maksud kami baik juga Bang, kami ingin ke depan gitu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu ya berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat gitu. Oke, Revan, Iya. apa harapan nih? Harapan yang besar yang diharapkan oleh mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat terhadap pemerintahan ini agar supaya kita masih bisa bermimpi nih. Oke. Kan kita harus punya mimpi nih. Apa yang harus dilakukan kira-kira, Revan? Mungkin bukan hanya untuk pemerintahan ini ya, Oke. untuk pemerintahan yang akan datang. Pertama-tama jelas berikan Pemerintah akan harapan. datang. Pemerintah akan datang juga ya? Hari ini dan yang akan datang, Bang. Hari ini, esok, Esok dan dan seterusnya. dan seterusnya. Wah, ini Harus bahaya nih jelas. kata-katanya Revan nih, mengandung dia mau revolusi nih. Pemerintahan akan datang. Waduh, gawat. Nah, terus lanjut aja. Iya, Bercanda. pertama-tama pastikan rakyat Indonesia punya harapan. Oke. Gitu. Punya harapan seperti apa, bisa melihat masa depannya bagaimana. Oke. Nggak perlu mikirin hari ini mau makan apa, tapi udah jelas, oh besok mau makan ini, lusa makan ini. Oke. Sesederhana itu, Bang. Itu satu. Kedua, berani untuk mengevaluasi, otokritik terhadap badan pemerintahan itu sendiri. Oke. Kalau jika perlu harus membuat orang itu pergi gitu ya, dicabut gitu ya, ya lakukan, Bang. Harus berani, Bang. Harus berani ya. Gitu. Harus berani mulai menunjuk siapa yang salah, siapa yang harus, ya maksudnya Oke. Harus dapat ada lah, Bang, ya. penegakan Harus hukum ada ya. penegakan hukum yang jelas Oke, gitu. jadi Kayak siapa yang salah dinyatakan salah, Iya. jangan dilindungi. jangan dilindungi dan Oke. jangan dipolitisasi juga. Kalau Oke. salah, udah laku tangkap sekarang Akal. juga Oke. gitu. Nah, sebenarnya dua hal itu secara sederhana aja, Bang. Dua hal itu aja untuk Oke. hari ini dan yang akan datang ya, Bang. Berarti pemerintah harus punya komitmen terhadap penegakan hukum. Iya. Equality before the law ya. Yang Anda maksud tadi ya, bahwa semua orang sama kedudukannya. Nggak boleh ada orang dipolitisasi, nggak boleh ada orang dilindungi. Dan kemudian tidak boleh ada orang yang diberikan privilege. Seperti itu kira-kira, Fidel. Iya, dan intinya di sini kami ingin, tadi yang udah berulang kali saya sampaikan gitu, dengan adanya gerakan Indonesia Gelap ini, tolong respons substansi Oh, substansi. dari tuntutan kami gitu. Oke. Evaluasi kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah dan juga evaluasi keberjalanan pemerintahan itu menurut saya maknanya dalam banget, Bang. Dan pemerintah harus mau terbuka atas masukan itu gitu. Oke. Harus buat kebijakan yang pro rakyat, berbasis ilmu pengetahuan. Harus betul-betul berbasis kebenaran ilmiah gitu. Susun ulang pemerintahan yang diisi oleh para ahli dan juga pro rakyat itu juga maknanya dalam gitu, Bang. Evaluasi ya di tubuh pemerintahan yang menyeluruh ini gitu. Dan kami nggak cuma menyasar ke, lagi-lagi nggak menyasar ke satu isu aja kok, Bang. Oke. Kita ingin di sini tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia ke depan itu betul-betul berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, dan juga kebijakan yang dikeluarkan ini dengan perhitungan matang, tidak menjadikan rakyat itu sebagai korban gitu. Korban kebijakan yang dicoba-coba tadi. Oke. Sedikit menambahkan lagi, kan tadi Fidel udah ngomongin kestabilan sosial, Oke. good governance dan lain-lain. Sekarang sederhana, Bang. Pemerintah itu harus mengesampingkan kepentingan politik masing-masing. Oke. Gimana maksudnya? Aku mau pakai contoh bagaimana produksi ilmu pengetahuan ya, Bang. Kan kebetulan aku anak fisika. Yang dimana riset-riset itu jadi harusnya paling depan dan untuk kemaslahatan umat manusia ya, Bang. Oke. Ya. Tapi sekarang gitu ya, Bang. Dijadikan nomor 2, 3. Wah, jangankan dijadikan nomor, Bang. Kayaknya nggak masuk, Bang. Oh, nggak masuk jadi prioritas ya? Iya. Oke. Malah yang ada kepentingan politik mereka itu dijadikan ilmu pengetahuan yang baru, Bang. Ilmu pengetahuan hadir bukan lewat metode ilmiah, tapi lewat kepentingan politik. Oke. Seharusnya pemerintahan, mau yang sekarang atau yang akan datang, kan kalau yang dulu udah jelas ya, Bang ya. Dilihat aja ya. Dilihat lah, dilihat Oke. gitu ya. Harus memanfaatkan ilmu pengetahuan sebaik-baiknya dan seilmiah mungkin. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan hadir di kehidupan manusia untuk memajukan kehidupan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Oke. Gitu. Jadi itu intinya ya. Intinya di sana. Bahwa ada evaluasi yang menyeluruh ya, agar kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan ke depan
itulah harus berdampak kepada rakyat. Bahasanya pro rakyat. Pro rakyat. Ya, itu bahasanya. Berbasis ilmu pengetahuan juga, Bang. Ilmiah, harus Berbasis Ilmiah. ilmu pengetahuan dan berbasis ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Iya. Sehingga tidak terjadi ruang-ruang gelap. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Karena ruang-ruang gelap lah itu yang akan menghasilkan tindakan-tindakan korupsi. Kira-kira seperti itu ya. Setuju. Mengutamakan rakyat. Mengutamakan rakyat. Terima kasih Fidal, Revan. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini mencerahkan kita semua, sekaligus mengedukasi kita dan juga menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita, sehingga kita melihat apa sesungguhnya yang terjadi. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.